Halo semuanya, welcome to Online Health Campaign 2 2020 yang bertemakan Action. Avoiding coronavirus truly is our necessity. Coronavirus atau COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan seperti Middle East Respiratory Syndrome atau Severe Acute Respiratory Syndrome. COVID-19 merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Apabila terkena COVID-19, gejalanya kira-kira adalah demam dengan suhu lebih dari 38 derajat, batuk kering, dan sesak nafas. Bagaimana manusia dapat terinfeksi COVID-19? Penyakit ini menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin dari penderita. Droplet kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet dan menyentuh segitiga wajah, mata, hidung, dan mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Hingga saat ini, penelitian mengatakan bahwa COVID-19 tidak menular melalui udara ya. Siapa aja sih yang berisiko terinfeksi COVID-19? Yang berisiko terinfeksi COVID-19 adalah orang-orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi. Lalu, orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau kontak erat dengan anggota keluarga, rekan kerja, atau bahkan tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien terinfeksi COVID-19. Seperti yang kita tahu, di berita banyak sekali istilah baru. Itu bedanya apa sih? Yang pertama, pelaku perjalanan dari negara terjangkit, yaitu adalah orang-orang tanpa gejala yang sehabis berpergian, melakukan self-monitoring. Kontak erat, resiko rendah, yaitu adalah orang-orang tanpa gejala namun memiliki kontak dengan pasien dalam pengawasan, melaksanakan observasi atau karantina di rumah. Kontak erat resiko tinggi, yaitu orang-orang tanpa gejala namun memiliki kontak dengan pasien terkonfirmasi, maka dilakukan pemeriksaan sampel hari pertama dan hari ke-14 sambil dilakukan observasi atau karantina rumah. Orang dalam pemantauan, yaitu adalah orang-orang dengan demam atau gejala pernafasan dan memiliki riwayat dari negara atau area transmisi lokal, maka dilakukan pemeriksaan sampel pada hari pertama dan hari kedua dan melakukan isolasi diri di rumah. Pasien dalam pengawasan adalah orang-orang yang memiliki ISPA dan riwayat dari negara area transmisi lokal, demam, atau riwayat kontak dengan kasus konfirmasi, maka dilakukan pemeriksaan sampel di hari pertama dan kedua dan dilakukan isolasi di rumah sakit. Terus, bagaimana cara mencegah penularan virus? Yang pertama adalah dengan cara memiliki imunitas tubuh yang baik. Yang kedua adalah menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi gizi-gizi yang seimbang. Yang ketiga, melakukan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS dan juga PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, yang keempat, menerapkan work from home atau WFH. Yang kelima, menghindari tempat-tempat yang ramai dan berdesakan seperti mal dan kafe. Jika terpaksa, gunakan alat pelindung diri seperti masker. Yang keenam, melaksanakan etika batuk, yaitu dengan cara menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau menutup mulut dan hidung dengan tisu. Yang ketujuh, mencuci tangan setelah kontak dengan benda di lingkungan sekitar dan jangan menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan. Seluruh materi dalam video ini bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.